Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Motivasi Kisah Nyata, tempat di mana setiap cerita bukan sekedar hiburan, tapi pelajaran hidup yang bisa kita renungkan bersama. Di sini, kita akan mendengar kisah-kisah penuh perjuangan, pengorbanan, air mata, dan harapan. Cerita dari kehidupan nyata yang mungkin dekat dengan kita, bahkan mungkin pernah kita rasakan sendiri. Semoga setiap kisah yang kami bagikan bisa menguatkan hati, membuka pikiran, dan mengingatkan kita bahwa di balik setiap kesulitan selalu ada jalan dan hikmah yang menunggu untuk ditemukan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan inspirasi dari cerita-cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Motivasi, tempat di mana kita belajar tentang kehidupan, perjuangan, kerja keras, dan arti sebuah ketulusan. Semoga cerita hari ini bisa menjadi pelajaran, inspirasi, dan pengingat bahwa sekecil apapun kebaikan, suatu hari akan kembali kepada kita. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe, agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah penuh makna untuk kalian semua. Selamat menonton! Sore itu langit kota mulai redup ketika lampu-lampu jalan satu persatu menyala di sepanjang trotoar pasar kecil. Di sudut jalan yang ramai oleh suara kendaraan dan pedagang kaki lima, berdiri sebuah warteg sederhana beratap seng milik Bu Ratna. Warteg itu tidak besar, hanya beberapa meja kayu tua dengan cat yang mulai mengelupas, kipas angin kecil yang berdecit pelan, serta etalase kaca berisi lauk rumahan seperti telur balado, orek tempe, ikan goreng, dan sayur lodeh. Meski sederhana, warteg Bu Ratna selalu ramai karena masakannya terkenal murah dan rasanya seperti masakan ibu sendiri. Namun sudah hampir 6 bulan terakhir, ada satu pemandangan yang selalu menjadi bahan pembicaraan pelanggan. Seorang pria lusuh bernama Sigit hampir setiap hari duduk di bangku semen depan warteg itu. Rambutnya panjang tidak terurus, janggutnya tebal berantakan, bajunya kusam penuh noda, dan sandal jepitnya bahkan sudah berbeda sebelah. Tubuhnya kurus dan wajahnya terlihat letih, seperti seseorang yang sudah terlalu lama kalah oleh hidup. Sebagian pelanggan merasa kasihan melihatnya, tapi tidak sedikit juga yang merasa terganggu. "Bu Ratna, kenapa sih orang itu dibiarkan duduk di sini terus?" keluh seorang ibu pelanggan sambil menutup hidung pelan. "Takut pelanggan lain jadi malas makan di sini." Bu Ratna yang sedang menuang teh hangat hanya tersenyum kecil. "Dia cuma duduk, Bu, tidak pernah mengganggu siapa-siapa. Tapi tetap saja bikin suasana tidak nyaman," sahut pelanggan itu sebelum kembali makan. Sigit mendengar semua ucapan itu, namun seperti biasanya, ia hanya menunduk diam sambil memeluk lututnya sendiri. Tatapannya kosong memandang kendaraan yang lalu lalang. Tidak ada amarah di wajahnya, tidak ada pembelaan, seolah ia sudah terlalu terbiasa dianggap tidak ada. Menjelang maghrib, saat pelanggan mulai berkurang, Bu Ratna keluar membawa sepiring nasi hangat berisi tempe goreng dan sedikit sayur. "Nih Git, makan dulu." Sigit langsung berdiri gugup. "Saya belum punya uang hari ini, Bu." Bu Ratna menghela napas pelan lalu menaruh piring itu di depannya. "Sudah, makan saja. Dari kemarin juga kamu belum makan yang benar kan?" Sigit terdiam beberapa detik sebelum akhirnya menerima piring itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Bu." Cara Sigit makan selalu membuat Bu Ratna diam-diam sedih. Pria itu makan sangat cepat seperti takut makanannya akan direbut orang lain. Sesekali ia berhenti hanya untuk meminum air putih gratis yang disediakan di depan warteg. Di dalam warteg beberapa pelanggan kembali berbisik. Setiap hari dikasih makan terus. Kalau terus begitu nanti dia makin betah jadi pengemis. Bu Ratna sebenarnya mendengar semua itu, tapi ia memilih tetap sibuk mengelap meja. Baginya, rasa lapar seseorang jauh lebih penting daripada omongan orang. Malam semakin larut, jalanan mulai sepi. Setelah pelanggan terakhir pulang, Bu Ratna mulai membereskan warungnya. Saat hendak menutup etalase, matanya melihat Sigit diam-diam mengumpulkan piring-piring kosong di meja depan. "Heh, jangan capek-capek, Git," kata Bu Ratna. Sigit tersenyum kecil. "Biar saya bantu sedikit, Bu. Saya sudah dikasih makan." Pria itu lalu menyapu lantai warteg tanpa diminta. Gerakannya pelan tapi rapi. Ia bahkan membuang sampah ke tong belakang sebelum kembali duduk di depan warteg seperti biasa.
Bu Ratna memperhatikannya cukup lama malam itu. Entah kenapa, sejak pertama kali melihat Sigit beberapa bulan lalu, hatinya selalu merasa pria itu bukan orang jahat. Ada sorot mata aneh yang berbeda dari gelandangan lain, sorot mata seseorang yang pernah hidup layak namun kehilangan semuanya. Keesokan harinya saat matahari baru naik, Sigit sudah duduk lagi di depan warteg. Ia memandang kosong aktivitas pasar yang mulai ramai. Sesekali orang lewat memberi recehan, tapi lebih sering mereka mengusirnya. "Pergi sana, jangan duduk depan toko saya," bentak seorang pemilik kios. Sigit langsung berdiri dan menyingkir tanpa membalas apapun. Siang harinya cuaca sangat panas, pelanggan warteg cukup ramai. Di tengah kesibukan melayani pembeli, Bu Ratna melihat Sigit duduk lemas sambil memegang perutnya. Bu Ratna lalu mengambil nasi bungkus kecil dari dapur dan menghampirinya. "Kamu sakit?" Sigit menggeleng pelan. "Cuma agak pusing, Bu. Kapan terakhir makan?" Sigit terdiam sebelum menjawab lirih. "Kemarin malam." Bu Ratna langsung menghela napas panjang. "Ya sudah, makan dulu." Sigit menatap nasi bungkus itu lama sekali seakan tidak percaya masih ada orang yang peduli padanya. "Bu Ratna kenapa baik sekali sama saya?" Pertanyaan itu membuat Bu Ratna berhenti beberapa detik. "Mungkin karena saya juga pernah susah, Git." Sigit perlahan menunduk. "Dulu saya juga pernah punya usaha kecil," lanjut Bu Ratna pelan. "Waktu suami meninggal saya sempat tidak punya uang sama sekali. Pernah satu hari saya cuma makan nasi garam, jadi saya tahu rasanya lapar." Sigit tidak menjawab namun matanya mulai memerah. Sejak hari itu hubungan mereka perlahan berubah lebih dekat. Meski tetap pendiam, Sigit mulai sesekali membantu pekerjaan kecil di warteg. Ia mengangkat galon air, membersihkan meja, bahkan memperbaiki kursi kayu yang rusak menggunakan paku bekas yang ia temukan di jalan. Namun tidak semua orang menyukai keberadaan Sigit. Suatu malam 3 pemuda mabuk berhenti di depan warteg. Setiap sore selepas azan asar, suasana warteg kecil milik Bu Ratna selalu mulai ramai oleh pekerja proyek, sopir angkot, hingga pedagang pasar yang singgah untuk makan sebelum pulang. Warteg sederhana di pinggir jalan itu memang tidak besar, hanya bangunan semi permanen dengan meja kayu panjang dan kipas tua yang berputar pelan di langit-langit. Namun aroma masakan rumahan dari dapur Bu Ratna selalu membuat orang berhenti. Sayur asem, orek tempe, ayam goreng, dan sambal terasi buatannya terkenal murah tapi enak. Meski penghasilannya pas-pasan, Bu Ratna dikenal ramah kepada siapa saja yang datang. Di depan warteg itu, tepat di bawah tiang listrik yang catnya mulai mengelupas, selalu ada seorang pria lusuh duduk diam hampir setiap hari. Namanya Sigit. Rambutnya panjang tidak terurus, janggutnya tebal, dan bajunya selalu terlihat kusam seperti tidak pernah diganti. Warga sekitar mengenalnya sebagai gelandangan yang sering tidur berpindah-pindah di emperan toko dekat pasar. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, tidak ada yang tahu siapa keluarganya. Orang-orang hanya mengenalnya sebagai pria pendiam yang lebih sering menunduk daripada bicara. Awalnya banyak pelanggan merasa terganggu dengan keberadaan Sigit di depan warteg. Beberapa ibu-ibu bahkan sengaja menutup hidung ketika melewati tempat duduknya. Ada juga pelanggan yang menggerutu pelang sambil menunjuk ke arah Sigit. "Bu Ratna, itu orang kok dibiarin duduk terus di depan warteg?" kata seorang pelanggan sambil makan. Bu Ratna hanya tersenyum kecil sambil menuangkan teh hangat ke gelas pelanggan lain. "Dia cuma duduk aja, Pak, gak ganggu siapa-siapa." Tapi bikin pelanggan takut. Lagian nanti dikira warteg buat tempat nongkrong gelandangan. Bu Ratna tidak menjawab panjang. Ia hanya melirik ke arah Sigit yang saat itu sedang duduk menatap kendaraan lalu lalang dengan wajah kosong. Di matanya pria itu bukan ancaman, hanya seseorang yang terlihat sangat lelah menjalani hidup. Hari-hari berlalu dan kebiasaan Bu Ratna mulai diperhatikan banyak orang. Setiap sore menjelang maghrib, ia selalu membungkus nasi sederhana lalu memberikannya kepada Sigit. Kadang hanya nasi dan tempe orek, kadang dengan telur balado jika dagangannya masih tersisa banyak. Sigit selalu menerimanya dengan 2 tangan dan kepala tertunduk. "Terima kasih, Bu," ucap Sigit lirih hampir setiap hari. Bu Ratna hanya mengangguk. "Makan dulu yang banyak." Sigit jarang bicara lebih dari itu. Setelah menerima makanan, ia biasanya duduk di trotoar dekat warteg sambil makan perlahan. Tidak pernah meminta tambahan, tidak pernah memaksa. Bahkan kalau Bu Ratna sedang sibuk dan lupa memberinya makan, Sigit hanya duduk diam tanpa mengeluh sedikit pun. Namun semakin sering Bu Ratna membantu Sigit, semakin banyak pula omongan warga sekitar. Beberapa pedagang mulai membicarakannya diam-diam. Bu Ratna itu terlalu baik, nanti malah dimanfaatin. Awas aja kalau gelandangan itu mulai bawa teman-temannya. Kalau wartegnya jadi tempat nongkrong orang jalanan gimana? Suatu sore seorang pemilik kios rokok di sebelah warteg akhirnya bicara langsung pada Bu Ratna. "Bu, saya cuma ngingetin. Sekarang orang takut makan kalau ada gelandangan nongkrong terus di depan." Bu Ratna sedang mencuci piring ketika mendengar itu. Tangannya tetap bergerak sambil menjawab pelan. Dia juga manusia, Pak. Iya manusia, tapi tetap aja pelanggan jadi nggak nyaman. Bu Ratna terdiam sesaat. Wajahnya terlihat lelah, tetapi suaranya tetap tenang. "Kalau orang lapar terus saya masih bisa bantu makan, saya nggak tega ngusir." Ucapan itu membuat pria pemilik kios hanya menghela napas lalu pergi sambil geleng-geleng kepala.
Malam harinya, anak laki-laki Bu Ratna yang bernama Denny pulang dari bengkel tempatnya bekerja. Setelah melihat ibunya kembali membungkus nasi untuk Sigit, wajah Denny langsung berubah kesal. "Ibu ngasih makan dia lagi?" tanyanya. Bu Ratna mengangguk santai. "Kasihan Den, dari tadi belum makan. Tiap hari dikasih terus, emang dia nggak bisa kerja?" "Sabar ngomongnya." "Bukan soal sabar, Bu. Warteg kita aja kadang sepi. Ibu masih aja ngurusin orang lain." Bu Ratna menatap anaknya sebentar. Ia tahu Denny lelah bekerja membantu ekonomi keluarga. Namun ia juga tahu rasa lapar bisa membuat seseorang kehilangan harapan. "Nanti kalau kamu ada di posisi dia gimana?" tanya Bu Ratna pelan. Denny langsung diam beberapa detik sebelum akhirnya menjawab ketus. "Aku nggak bakal jadi kayak dia." Kalimat itu membuat Bu Ratna memandang ke arah Sigit yang sedang makan sendirian di luar. Tatapannya kosong, tapi ada kesedihan yang sulit dijelaskan di wajah pria itu. Sejak malam itu, Denny mulai memperhatikan Sigit diam-diam. Anehnya, pria lusuh itu tidak pernah membuat masalah. Bahkan setelah warteg tutup, Sigit sering terlihat membereskan kursi tanpa diminta. Kadang ia menyapu halaman depan warteg menggunakan sapu lidi tua yang tergeletak di sudut tembok. Setelah selesai, ia pergi begitu saja tanpa bicara. Suatu malam saat Bu Ratna hendak menutup warteg, ia melihat lantai depan sudah bersih dulu. Kursi-kursi juga sudah tersusun rapi. "Sigit," panggil Bu Ratna pelan. Pria itu menoleh pelan. "Yang nyapu tadi kamu?" Sigit hanya mengangguk kecil. "Kenapa nggak bilang?" Sigit tersenyum tipis. "Saya cuma bantu sedikit, Bu, buat balas makan." Jawaban itu membuat Bu Ratna terdiam. Ada rasa haru yang tiba-tiba muncul di dadanya. Selama ini orang-orang hanya melihat Sigit sebagai pengganggu, padahal pria itu masih punya rasa tahu diri dan harga diri. Hari berikutnya, seorang pelanggan perempuan muda diam-diam memperhatikan interaksi mereka. Ia melihat Bu Ratna memberikan teh hangat kepada Sigit saat hujan turun. "Nih, diminum dulu biar nggak dingin," kata Bu Ratna. Sigit menerima gelas itu dengan tangan gemetar. "Saya ngerepotin ya, Bu." "Nggak usah mikir aneh-aneh, minum aja." Pelanggan muda itu terlihat tersentuh melihat pemandangan sederhana tersebut. Di tengah kerasnya kehidupan kota, masih ada seseorang yang peduli pada orang asing tanpa mengharap apapun. Lambat laun, cerita tentang Bu Ratna mulai menyebar dari mulut ke mulut. Ada pelanggan yang datang hanya karena penasaran dengan warteg yang sering memberi makan gelandangan. Sebagian memuji kebaikan Bu Ratna, tapi tidak sedikit juga yang menganggapnya bodoh. "Zaman sekarang susah cari orang kaya Bu Ratna," kata seorang sopir truk sambil makan. Namun temannya langsung menyahut. "Terlalu baik juga nggak bagus. Orang kaya gitu nanti keenakan." Bu Ratna mendengar semua itu, tetapi ia memilih diam. Baginya membantah orang lapar bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan. Sore itu hujan turun lebih deras dari biasanya. Jalanan mulai sepi dan pelanggan cepat pulang. Dari belakang warteg, Bu Ratna melihat Sigit duduk memeluk lutut di bawah terpal bocor sambil menahan dingin. Tanpa banyak bicara, Bu Ratna mengambil jaket tua milik almarhum suaminya, lalu menghampiri Sigit. Malam itu, hujan turun jauh lebih deras dari biasanya. Angin dingin berembus kencang membawa aroma tanah basah dan genangan air dari jalanan pasar yang mulai sepi. Lampu-lampu toko satu persatu padam, menyisakan cahaya kuning redup dari warteg kecil milik Bu Ratna yang masih buka di sudut jalan. Atap seng warteg berbunyi nyaring dihantam hujan tanpa henti, sementara air mengalir deras dari selokan yang hampir meluap. Sejak sore, pelanggan memang tidak terlalu ramai. Banyak orang memilih pulang cepat karena cuaca buruk. Beberapa kursi kayu di dalam warteg bahkan masih kosong saat jam makan malam biasanya paling sibuk. Bu Ratna berdiri di depan etalase sambil menghitung lauk yang tersisa. Ada sedikit sayur lodeh, 2 potong ayam goreng, dan beberapa tempe orek yang belum habis terjual. Dari balik kaca warteg yang mulai berembun, mata Bu Ratna melihat sosok Sigit duduk sendirian di bawah terpal robek dekat tiang listrik depan warteg. Celana lusuhnya sudah basah kuyup. Kedua tangannya memeluk tubuh sendiri sambil sesekali menggigil menahan dingin. Air hujan menetes dari rambut panjangnya yang kusut sampai ke wajah. Bu Ratna menarik napas pelan. Ya Allah, itu orang dari tadi belum pindah juga. Denny yang sedang membereskan piring menoleh keluar. "Biarin aja, Bu, dia pasti udah biasa." Tapi hujannya deras begitu. Denny menghela napas kasar. "Ibu jangan terlalu dipikirin semua orang." Namun Bu Ratna tidak menjawab. Pandangannya masih tertuju ke arah Sigit yang duduk diam menahan dingin di bawah terpal bocor. Sesekali pria itu batuk kecil sambil menundukkan kepala. Jam menunjukkan hampir pukul 10 malam. Warteg sudah sangat sepi. Bu Ratna mulai menumpuk kursi dan menutup sebagian etalase. Hujan justru semakin deras hingga jalanan depan warteg mulai tergenang. Petir beberapa kali menyambar membuat suasana malam terasa lebih suram. Ketika Bu Ratna hendak menurunkan rolling door setengah, matanya kembali melihat Sigit. Kali ini pria itu terlihat lebih lemas.
tubuhnya bersandar di tembok sambil memejamkan mata. Jaket tua pemberian Bu Ratna beberapa hari lalu sudah basah kuyup. Hati Bu Ratna mendadak tidak tenang. Ia lalu mengambil satu mangkuk besar nasi hangat dan menuangkan sisa sayur lodeh beserta ayam goreng terakhir ke atasnya. Setelah itu ia keluar menerobos hujan kecil di depan warteg. "Git," Sigit membuka mata perlahan. "Masuk dulu sini." Sigit langsung menggeleng cepat. "Gak usah Bu, saya di sini aja. Hujannya makin deras. Nanti warteg Ibu kotor." Bu Ratna menatap pria itu cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan namun tegas. "Masuk dulu, kamu bisa sakit kalau begini terus." Sigit terlihat ragu. Ia menunduk melihat bajunya yang penuh lumpur dan sandal jepitnya yang kotor. "Saya bau, Bu." "Sudah, gak apa-apa." Untuk beberapa detik Sigit hanya diam, seperti tidak percaya ada orang yang benar-benar mempersilahkannya masuk. Perlahan ia berdiri, lalu berjalan pelan memasuki warteg dengan langkah canggung. Denny yang melihat itu langsung mendekat. "Bu, serius dia masuk." Bu Ratna memberi tatapan pelan pada anaknya. "Kasihan." Denny menghela napas kesal lalu memilih diam sambil melanjutkan menyusun piring. Sigit berdiri kikuk dekat pintu. Air hujan menetes dari ujung bajunya hingga membuat lantai sedikit basah. "Duduk sana," kata Bu Ratna sambil menunjuk kursi pojok. Sigit duduk perlahan dengan kepala terus tertunduk. Beberapa detik kemudian semangkuk nasi hangat sudah berada di depannya. Aroma ayam goreng langsung memenuhi udara warteg kecil itu. "Makan dulu," ujar Bu Ratna. Mata Sigit terlihat membesar. "Ini ayam buat saya." "Iya, tapi ini pasti buat jualan besok. Besok masih bisa masak lagi." Sigit memandangi makanan itu cukup lama sebelum akhirnya mulai makan perlahan. Berbeda dari biasanya yang terburu-buru, malam itu ia makan sangat pelan seakan sedang menikmati sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Sesekali tangannya gemetar kecil karena dingin. Di luar hujan masih mengguyur deras. Suara kendaraan hampir tidak ada lagi. Jalanan mulai kosong dan hanya terdengar bunyi hujan menghantam seng warteg. Bu Ratna lalu membuatkan teh hangat dan menaruhnya di depan Sigit. "Nih, diminum." Sigit langsung menatap gelas itu lama. "Sudah lama saya nggak minum teh hangat," ucapnya lirih. Bu Ratna tersenyum kecil. "Ya diminum." Saat itulah untuk pertama kalinya Bu Ratna melihat jelas mata Sigit yang berkaca-kaca. Pria itu segera menunduk lagi sambil memegang gelas teh menggunakan kedua tangannya yang kasar dan penuh bekas luka. "Kenapa Ibu baik sekali sama saya?" tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat warteg mendadak terasa sunyi. Bu Ratna duduk pelan di kursi depan Sigit. "Saya cuma gak tega lihat orang kelaparan dan kehujanan. Tapi orang lain jijik sama saya." Bu Ratna terdiam sesaat sebelum menjawab pelan. "Kadang hidup memang bikin orang lupa kalau semua manusia bisa susah." Sigit tersenyum tipis, tapi senyum itu terlihat sangat sedih. "Saya dulu juga pernah ngomong begitu," katanya lirih. Bu Ratna langsung menatapnya. "Maksudnya?" Sigit tidak langsung menjawab. Ia memandang hujan di luar warteg cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan. "Dulu saya pikir hidup saya nggak mungkin jatuh." Kalimat itu membuat Bu Ratna mulai merasa firasatnya benar. Ada sesuatu dari pria ini yang berbeda. Cara bicaranya tidak seperti gelandangan biasa. Bahkan sesekali pilihan katanya terdengar rapi dan cap pelajar. Namun sebelum Bu Ratna sempat bertanya lebih jauh, Sigit kembali diam. Hanya suara hujan yang memenuhi ruangan. Malam semakin larut. Jam hampir menunjukkan tengah malam tetapi hujan belum juga reda. Denny sudah tidur di kursi belakang warteg sementara Bu Ratna masih membereskan dapur. Ketika keluar membawa ember, ia melihat Sigit tertidur di meja pojok sambil memeluk tubuhnya sendiri. Wajah pria itu terlihat pucat dan kelelahan. Bu Ratna menghela napas panjang. Tidak mungkin membiarkannya kembali tidur di luar dalam keadaan seperti itu. Ia lalu mengambil selimut tipis dari belakang warteg dan menyelimutkan tubuh Sigit perlahan. Saat selimut itu menyentuh tubuhnya, Sigit sedikit terbangun. "Maaf Bu, saya ketiduran. Tidur aja dulu, hujannya belum reda. Nanti saya ganggu." "Nggak ganggu." Sigit tampak ingin berkata sesuatu namun akhirnya hanya mengangguk pelan. Beberapa menit kemudian ia kembali tertidur. Bu Ratna mematikan sebagian lampu warteg dan duduk diam di dekat kasir sambil mendengar suara hujan malam. Sesekali ia memandang ke arah Sigit yang tidur lelap untuk pertama kalinya di tempat hangat setelah entah berapa lama hidup di jalanan. Namun di tengah malam yang sunyi itu, tiba-tiba Sigit mulai mengigau dalam tidurnya. "Jangan jual perusahaan itu." Suara lirih itu membuat Bu Ratna menoleh. "Saya belum tanda tangan. Jangan bohongi saya." Napas Sigit terdengkan berat. Keningnya berkeringat meskipun udara dingin. "Tolong jangan ambil rumah saya." Bu Ratna mulai memperhatikan lebih serius. Pria itu tampak gelisah seperti sedang mengalami mimpi buruk panjang. "Tina, jangan pergi. Jangan bawa anak-anak," ucap Sigit dengan suara bergetar. Mata Bu Ratna perlahan membesar. Ada luka besar yang disimpan pria itu. Luka yang sepertinya menghancurkan seluruh hidupnya sampai berakhir menjadi gelandangan di pinggir jalan. Tak lama kemudian Sigit kembali tenang. Ia tertidur lemas sambil memeluk selimut itu erat-erat. Bu Ratna memandangnya cukup lama malam itu. Di luar hujan perlahan mulai reda. Namun entah kenapa hati Bu Ratna justru terasa semakin berat. Ia mulai sadar bahwa malam hujan itu bukan sekedar malam biasa. Ada sesuatu yang perlahan berubah sejak ia mempersilahkan Sigit masuk ke wartegnya. Dan tanpa disadari siapapun, malam itulah yang nantinya akan mengubah hidup mereka selamanya. Pagi setelah hujan deras itu, suasana pasar kembali ramai seperti biasanya. Pedagang sayur mulai berteriak menawarkan dagangan, suara motor bersahutan di jalan sempit depan pasar,
dan aroma gorengan dari warung kaki lima bercampur dengan udara pagi yang masih sedikit dingin. Warteg Bu Ratna kembali buka sejak subuh. Meski sempat kehujanan semalaman, perempuan itu tetap memasak seperti biasa seolah tidak terjadi apa-apa. Namun ada satu hal yang berbeda pagi itu. Sigit tidak lagi duduk di luar warteg seperti biasanya. Ia membantu Bu Ratna mengangkat galon air dan membersihkan meja sejak pagi tanpa banyak bicara. Bajunya memang masih lusuh, tetapi wajahnya terlihat sedikit lebih segar setelah semalam tidur di tempat hangat. "Git, itu meja belakang dilap dulu," kata Bu Ratna sambil menggoreng tempe. Sigit langsung mengangguk. "Iya, Bu." Beberapa pelanggan mulai memperhatikan perubahan itu. Ada yang heran melihat seorang gelandangan membantu di warteg, ada juga yang hanya diam sambil sesekali melirik. "Sekarang dia kerja di sini ya?" bisik seorang pelanggan. "Gak tahu, tapi lumayan juga daripada cuma duduk doang." Meski masih ada tatapan sinis dari sebagian orang, perlahan beberapa pelanggan mulai terbiasa melihat keberadaan Sigit di warteg itu. Menjelang siang, seorang perempuan muda bernama Rina datang untuk makan. Ia adalah mahasiswi yang sering lewat sepulang kuliah. Dari dulu Rina sering memperhatikan Bu Ratna yang selalu memberi makan Sigit tanpa memandang penampilannya. Hari itu Rina duduk di pojok warteg sambil memainkan ponselnya. Saat menunggu pesanannya datang, matanya tertuju pada pemandangan sederhana di depan warteg. Bu Ratna sedang memanggil Sigit yang duduk menunduk di luar. "Git, sini dulu." Sigit mendekat pelan. Bu Ratna lalu menyerahkan semangkuk bakso kuah hangat yang baru dibelinya dari pedagang keliling. "Makan ini dulu, dari pagi kamu belum makan." Sigit tampak kaget. "Buat saya?" "Iya, cepet dimakan sebelum dingin." Sigit menerima mangkuk itu dengan tangan gemetar. Wajahnya terlihat menahan haru. "Terima kasih, Bu." Bu Ratna hanya tersenyum kecil lalu kembali masuk ke dapur. Momen sederhana itu membuat Rina diam cukup lama. Di tengah zaman ketika banyak orang sibuk merekam penderitaan orang lain hanya demi konten, perempuan tua pemilik warteg itu justru membantu tanpa ingin dilihat siapapun. Tanpa sadar, Rina mengambil ponselnya lalu merekam dari kejauhan. Ia merekam saat Sigit makan perlahan sambil menahan air mata. Ia juga merekam Bu Ratna yang diam-diam menaruh segelas teh hangat di meja tanpa banyak bicara. Video itu sebenarnya hanya berdurasi 1 menit lebih sedikit. Tidak ada musik dramatis, tidak ada editan berlebihan. Hanya suasana warteg sederhana, seorang ibu penjual makanan, dan pria gelandangan yang makan dengan wajah penuh syukur. Sebelum pulang, Rina sempat berkata pada Bu Ratna, "Bu, ibu baik banget ya sama bapak itu." Bu Ratna tersenyum sambil mengaduk sayur. "Kasihan aja nak, orang lapar itu nggak enak." "Namanya siapa, Bu?" "Sigit." Rina mengangguk pelan lalu pergi. Malam harinya, tanpa berpikir panjang, Rina mengunggah video tersebut ke media sosial dengan tulisan sederhana. Di saat banyak orang mengusir gelandangan, ibu pemilik warteg ini malah kasih makan tiap hari tanpa pamrih. Rina sama sekali tidak menyangka video itu akan menyebar begitu cepat. Awalnya hanya puluhan orang yang menonton, lalu ratusan. Dalam beberapa jam, angka penontonnya melonjak menjadi ribuan. Banyak akun mulai membagikan ulang video itu dengan berbagai komentar penuh haru. "Masih ada orang baik di dunia. Bapak itu makan sampai mau nangis. Ibu warteg berhati malaikat. Semoga rezeki ibu itu dilancarkan." Keesokan paginya, video tersebut sudah ditonton ratusan ribu kali. Rina sendiri sampai kaget melihat ponselnya dipenuhi notifikasi. Sementara itu, Bu Ratna sama sekali belum tahu apa yang terjadi. Seperti biasa, ia sibuk memasak di dapur warteg sejak subuh. Namun sekitar jam 9 pagi, beberapa orang asing mulai datang ke warteg sambil membawa ponsel. "Bu, ini warteg yang viral itu ya?" Bu Ratna terlihat bingung. "Viral apa?" Seorang anak muda menunjukkan layar ponselnya. "Itu, Bu, video ibu kasih makan bapak gelandangan." Bu Ratna langsung terdiam saat melihat dirinya sendiri ada di video tersebut. "Loh, ini siapa yang rekam?" "Gak tahu, Bu, tapi videonya udah di mana-mana." Bu Ratna terlihat salah tingkah. Ia tidak terbiasa menjadi perhatian banyak orang. Sigit yang sedang menyapu depan warteg juga mulai sadar beberapa orang diam-diam merekam dirinya. Ia langsung menunduk dan berjalan ke belakang warteg. "Heh, Pak, tunggu," teriak salah satu anak muda. Namun Sigit tidak menoleh sedikit pun. Bu Ratna memperhatikan punggung pria itu menghilang ke belakang warteg sambil membawa perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Video sederhana yang awalnya hanya memperlihatkan sepiring nasi dan ketulusan hati ternyata mulai mengubah segalanya. Tidak ada yang sadar bahwa ribuan orang kini mulai membicarakan seorang gelandangan bernama Sigit di internet. Dan jauh di tempat lain, seseorang sedang melihat video itu dengan wajah terkejut luar biasa. 3 hari setelah video Bu Ratna dan Sigit tersebar di media sosial, suasana warteg kecil di pinggir pasar itu berubah total. Sejak pagi, orang-orang mulai berdatangan, bukan hanya untuk makan,
tetapi juga karena penasaran dengan sosok ibu penjual warteg yang viral karena kebaikannya kepada seorang gelandangan. Warteg yang biasanya hanya dipenuhi sopir angkot dan pedagang pasar, kini didatangi mahasiswa, pegawai kantoran, bahkan beberapa pembuat konten yang membawa kamera dan ponsel. Bu Ratna sendiri masih terlihat bingung menghadapi semua itu. Perempuan paruh baya itu tetap memakai celemek lusuhnya sambil sibuk memasak seperti biasa. Baginya hidup tidak banyak berubah. Ia tetap bangun sebelum subuh, memotong bawang di dapur sempit belakang warteg, lalu menyiapkan nasi dan lauk sederhana untuk dijual. Namun sejak video itu viral, pelanggan mulai terus membicarakan dirinya. Itu Bu Ratna ya? Iya yang kasih makan gelandangan tiap hari. Masya Allah baik banget. Beberapa orang bahkan sengaja datang hanya untuk berjabat tangan dengannya. Bu, saya lihat video ibu semalam, saya sampai nangis. Bu Ratna hanya tertawa kecil sambil malu-malu. Ah, biasa aja nak. Di sisi lain, Sigit justru semakin gelisah dengan perhatian mendadak itu. Hari itu ia memilih duduk di sudut belakang warteg sambil menunduk. Berbeda dari biasanya, kini hampir setiap orang yang datang memandanginya cukup lama. Ada yang diam-diam memotret, ada yang berbisik sambil menunjuk ke arahnya. Itu loh gelandangan yang viral, kasihan banget ya. Katanya tiap hari dikasih makan sama Bu Ratna. Sigit tampak tidak nyaman mendengar semua itu. Tangannya terus meremas ujung jaket lusuhnya sambil menghindari tatapan orang-orang. Saat Bu Ratna menghampirinya membawa segelas teh hangat, Sigit langsung berkata pelan, "Bu, saya kayaknya harus pergi." Bu Ratna langsung berhenti. "Pergi kemana? Saya nggak enak warteg ibu jadi ramai begini gara-gara saya." Bu Ratna menghela napas lalu duduk di depannya. "Orang datang bukan karena kamu bikin masalah. Mereka datang karena tersentuh. Tapi saya nggak suka dilihat banyak orang. Memangnya kenapa?" Sigit tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang jalanan depan warteg yang mulai ramai kendaraan. "Saya udah terlalu lama hidup supaya nggak dikenali siapa-siapa." Kalimat itu membuat Bu Ratna diam cukup lama. Semakin hari ia semakin berasa pria ini menyimpan masa lalu yang berat. Namun seperti biasanya, Sigit tidak pernah mau menjelaskan lebih jauh. Siang itu suasana warteg semakin ramai. Beberapa pelanggan bahkan rela antre panjang demi makan di sana. Denny yang biasanya sering mengeluh kini sampai kewalahan membantu ibunya melayani pembeli. "Bu, nasi tinggal sedikit," teriak Denny dari dapur. "Masak lagi cepat." Keringat mulai bercucuran di wajah Bu Ratna. Tetapi di balik rasa lelahnya, ada rasa syukur yang sulit dijelaskan. Sudah lama wartegnya tidak seramai itu. Di tengah keramaian tersebut, seorang pria berkemeja rapi datang sambil membawa kamera profesional. Ia memperkenalkan diri sebagai wartawan media online. "Permisi Bu Ratna, boleh wawancara sebentar?" Bu Ratna langsung panik. "Waduh, saya nggak biasa diwawancara." "Nggak lama kok Bu, banyak orang tersentuh lihat video ibu." Pria itu lalu mulai merekam sambil bertanya, "Kenapa ibu mau membantu Pak Sigit setiap hari?" Bu Ratna terlihat gugup di depan kamera. "Saya cuma nggak tega lihat orang lapar." "Ibu nggak takut dimanfaatkan?" Bu Ratna tersenyum kecil. "Kalau orang lapar terus kita masih bisa bantu, ya bantu aja." Jawaban sederhana itu langsung membuat beberapa pelanggan yang mendengar ikut terdiam. Sementara itu, Sigit perlahan berdiri lalu berjalan ke belakang warteg untuk menghindari kamera. Namun wartawan itu sempat melihatnya. "Itu Pak Sigit ya?" Sigit langsung mempercepat langkahnya tanpa menjawab. "Pak, boleh ngobrol sebentar?" Namun pria lusuh itu menghilang ke gang sempit belakang warteg sebelum wartawan tersebut berhasil mendekat. Malam harinya, video wawancara Bu Ratna kembali menyebar di media sosial. Kali ini lebih besar dari sebelumnya. Banyak akun besar mulai membagikan kisah mereka. Nama Bu Ratna dan Sigit bahkan masuk pembahasan trending di berbagai platform. Komentar netizen terus berdatangan. Di saat orang lain menghina, ibu ini malah nolong. "Pak Sigit sampai nggak kuat lihat kamera. Pasti hidupnya berat banget. Saya pengen makan di warteg Bu Ratna." Tak hanya itu, beberapa influencer mulai datang membuat konten di warteg tersebut. Ada yang memborong makanan, ada yang memberi bantuan sembako, bahkan ada yang sengaja mereka mereaksi Sigit diam-diam. Namun perhatian besar itu perlahan mulai membuat suasana tidak nyaman. Suatu sore, seorang pria muda mendekati Sigit sambil menyalakan kamera ponsel tepat di depan wajahnya. "Pak, sekarang Bapak viral. Gimana perasaannya jadi terkenal?" Sigit langsung menoleh dengan wajah tegang. "Tolong jangan rekam saya. Cuma bentar Pak buat konten." "Saya bilang jangan." Nada suara Sigit mendadak berubah tegas hingga membuat pria itu kaget. Bu Ratna yang melihat kejadian itu langsung menghampiri. "Mas, jangan dipaksa." Pria itu akhirnya pergi sambil masih merekam dari jauh. Sigit terlihat sangat gelisah setelah kejadian itu. Napasnya terdengar berat dan wajahnya pucat. "Mereka bakal terus cari saya Bu," katanya lirih. "Siapa?" Sigit terdiam cukup lama sebelum menjawab pelan. "Orang-orang dari masa lalu saya." Kalimat itu membuat jantung Bu Ratna berdetak lebih cepat. "Maksud kamu?" Namun lagi-lagi Sigit memilih diam. Malam semakin larut dan warteg mulai tutup lebih awal karena Bu Ratna kelelahan melayani pembeli seharian. Setelah semua kursi disusun rapi, hanya tersisa suara kendaraan malam dan lampu jalan yang teramam. Sigit duduk sendiri di depan warteg sambil menatap jalan kosong. Bu Ratna keluar membawa nasi bungkus. "Kamu belum makan?" "Saya nggak lapar." "Makan aja sedikit." Sigit menerima nasi itu pelan lalu berkata lirih tanpa menatap Bu Ratna. "Kalau suatu hari saya pergi, jangan cari saya ya Bu." Bu Ratna langsung menoleh cepat. "Kamu ngomong apa sih? Saya cuma nggak mau hidup ibu ikut kena masalah." Bu Ratna menghela napas panjang. "Kamu pikir ibu bantu kamu karena takut masalah?" Sigit tersenyum tipis tetapi matanya terlihat sangat sedih. "Saya udah terlalu banyak bikin hidup orang lain hancur." Ucapan itu membuat suasana malam mendadak terasa berat. Belum sempat Bu Ratna menjawab, suara mobil berhenti pelan di seberang jalan.
Sebuah mobil hitam mewah tampak parkir dengan lampu depan masih menyala. Sigit yang melihat mobil itu langsung membeku. Wajahnya mendadak pucat, tangannya gemetar kecil. Dari dalam mobil, seorang pria berpakaian rapi turun perlahan sambil menatap ke arah warteg. Dan saat mata pria itu bertemu dengan wajah Sigit, ekspresinya langsung berubah penuh keterkejutan. "Pak Sigit," ucap pria itu lirih nyaris tidak percaya. Malam itu, suasana pasar sudah jauh lebih sepi dibanding biasanya. Hujan yang sejak sore turun rintik-rintik membuat jalanan depan warteg Bu Ratna tampak basah, memantulkan cahaya lampu jalan yang redup. Sebagian toko sudah menutup rolling door mereka sejak 1 jam lalu. Hanya suara televisi dari pos ronda kejauhan dan bunyi motor sesekali yang memecah sunyi malam. Di dalam warteg, Bu Ratna sedang menghitung uang hasil dagangan hari itu. Sejak video dirinya dan Sigit viral, penghasilan wartegnya memang meningkat drastis. Banyak pelanggan baru berdatangan setiap hari. Meski lelah, Bu Ratna tetap bersyukur karena dagangannya akhirnya kembali ramai setelah lama sepi. Namun berbeda dengan Bu Ratna, Sigit justru semakin murung sejak viral di media sosial. Malam itu ia duduk diam di bangku semen depan warteg sambil menatap jalan kosong. Tangannya memegang gelas kopi hitam yang mulai dingin. Wajahnya terlihat gelisah, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Bu Ratna keluar membawa sapu lalu duduk di dekatnya. Dari tadi melamun terus. Sigit tersenyum tipis tanpa menoleh. "Saya cuma capek, Bu." "Capek karena orang-orang datang terus?" Sigit terdiam beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk kecil. "Saya nggak biasa jadi perhatian." Bu Ratna memandang pria itu cukup lama. Sejak awal ia memang merasa ada sesuatu yang disembunyikan Sigit. Cara bicara pria itu terlalu rapi untuk seorang gelandangan jalanan. Bahkan kadang tatapannya terlihat seperti orang yang pernah memiliki segalanya. Namun Bu Ratna tidak pernah memaksa bertanya. Jika Sigit ingin bercerita, ia pasti akan bercerita sendiri. Malam semakin larut. Denny sudah tertidur di bangku belakang warteg karena kelelahan membantu ibunya seharian. Lampu etalase tinggal satu yang masih menyala. Saat Bu Ratna hendak menutup pintu warteg, tiba-tiba suara mesin mobil terdengar dari kejauhan. Sigit yang awalnya menunduk langsung mengangkat kepala pelan. 2 lampu mobil tampak mendekat perlahan menembus jalan pasar yang gelap. Cahaya putihnya memantul di genangan air depan warteg. Mobil itu terlihat sangat mewah dan kontras dengan suasana pasar kecil yang sederhana. Sigit mendadak menegang. Tangannya menggenggam gelas kopi lebih erat. Mobil hitam itu akhirnya berhenti tepat di depan warteg. Mesinnya masih menyala beberapa detik sebelum pintu belakang terbuka perlahan. Bu Ratna yang melihat hanya bisa mengernyit bingung. Siapa malam-malam begini? Namun wajah Sigit mendadak pucat pasi. Matanya membesar, seperti melihat sesuatu yang sangat ia kenal. "Bu," ucapnya lirih. Belum sempat Bu Ratna bertanya, 3 pria berpakaian rapi keluar dari mobil tersebut. Salah satu dari mereka memakai jas hitam, meski malam sudah larut. Penampilannya sangat berbeda dari warga pasar sekitar. Ketiga pria itu berdiri memandang ke arah warteg beberapa detik, sebelum akhirnya salah satu dari mereka melangkah maju. "Permisi," katanya sopan. Bu Ratna langsung berdiri. "Iya?" Pria itu tampak gugup saat matanya tertuju pada Sigit yang masih duduk diam. "Maaf, apa benar itu Pak Sigit?" Suasana mendadak terasa sunyi. Sigit perlahan menundukkan kepala lebih dalam. Bu Ratna langsung menoleh ke arahnya. "Git, mereka siapa?" Namun Sigit tidak menjawab. Pria berpakaian jas itu kembali mendekat dengan mata berkaca-kaca. "Pak Sigit, benar Bapak kan?" Beberapa detik tidak ada jawaban. Hanya suara rintik hujan kecil dan mesin mobil yang masih menyala pelan. Lalu perlahan Sigit berdiri. Tubuhnya tampak gemetar. Pria berpakaian jas itu langsung terlihat emosional. "Ya Allah, benar Pak Sigit." Suaranya bergetar. 2 pria lain di belakangnya ikut saling pandang tidak percaya. "Bapak masih hidup," ucap salah satu dari mereka pelan. Bu Ratna semakin bingung melihat suasana itu. "Sebentar, kalian sebenarnya siapa?" Pria itu langsung menoleh sopan kepada Bu Ratna. "Maaf Bu, nama saya Ardi." Ia lalu kembali memandang Sigit dengan mata penuh haru. "Saya dulu staf perusahaan Bapak." Kalimat itu membuat Bu Ratna langsung terdiam. "Perusahaan? Staf?" Bu Ratna perlahan menoleh ke arah Sigit yang masih berdiri membeku di bawah cahaya lampu warteg.
Pria lusuh yang selama ini dianggap gelandangan ternyata pernah memiliki perusahaan. Sigit terlihat menarik napas panjang sebelum berkata lirik. Kalian ngapain cari saya? Ardi tampak menahan emosi. Kami cari Bapak hampir 5 tahun. Sigit langsung memalingkan wajah. Buat apa? Karena perusahaan masih butuh Bapak. Sigit tertawa kecil, tapi tawanya terdengar pahit. Perusahaan itu udah hancur. Gak sepenuhnya, Pak. Bu Ratna bisa melihat tangan Sigit mulai gemetar semakin kuat. Pria yang selama ini terlihat tenang mendadak seperti kehilangan keseimbangan emosinya. Ardi lalu mengeluarkan ponsel dan menunjukkan sesuatu. Kami lihat video Babak viral di internet. Sigit langsung menutup mata beberapa detik. Saya udah bilang, saya nggak mau ditemukan. Tapi kami nggak bisa diam setelah lihat kondisi Bapak begini. Suasana malam mendadak terasa berat. Bu Ratna masih sulit memproses semua yang ia dengar. Ia teringat ucapan Sigit beberapa malam lalu. Dulu saya pikir hidup saya nggak mungkin jatuh. Kini perlahan semua mulai masuk akal. Ardi kembali bicara pelan. Setelah Bapak hilang, banyak yang cari Bapak. Tapi nggak ada yang tahu Bapak hidup di mana. Sigit tertawa lirih, sambil menatap jalanan basah. Saya sendiri juga udah nggak tahu hidup saya di mana. Kalimat itu membuat Ardi terlihat semakin sedih. Pak, ayo pulang. Sigit langsung menggeleng keras. Saya nggak punya rumah. Kami bisa bantu Bapak. Nggak perlu. Ardi tampak bingung. Pak, kenapa Bapak jadi begini? Untuk pertama kalinya malam itu, emosi di wajah Sigit mulai terlihat jelas. Matanya memerah dan rahangnya menegang. Karena saya bodoh, katanya pelan namun berat. Semua langsung diam. Saya percaya sama orang yang salah. Suara Sigit mulai bergetar. Saya kehilangan perusahaan, kehilangan keluarga, kehilangan semuanya. Bu Ratna menatap pria itu tanpa berkedip. Selama ini ia hanya melihat Sigit sebagai pria pendiam yang kelaparan di pinggir jalan. Namun malam itu, ia melihat luka besar yang selama ini disembunyikan di balik wajah lusuhnya. Ardi berlahan mendekat. Tapi hidup Bapak belum selesai. Sigit menggeleng sambil tersenyum pahit. Buat saya udah selesai sejak lama. Tiba-tiba beberapa warga sekitar mulai keluar rumah karena penasaran melihat mobil-mobil mewah berhenti di depan warteg kecil itu. Mereka berbisik-bisik sambil memandang ke arah Sigit. Itu siapa? Kok ada mobil mewah malam-malam? Katanya cari si gelandangan itu. Tak lama kemudian, suasana depan warteg mulai ramai oleh warga yang penasaran. Denny yang baru bangun langsung keluar dengan wajah bingung. Bu, ada apa ini? Bu Ratna hanya bisa menatap Sigit dengan perasaan campur aduk. Ardi lalu berkata pelan kepada Bu Ratna. Bu, terima kasih sudah menjaga Pak Sigit. Bu Ratna langsung menggeleng cepat. Saya nggak menjaga siapa-siapa, saya cuma kasih makan. Ardi tersenyum haru. Tapi ibu mungkin nggak sadar, ibu sudah menyelamatkan hidup beliau. Kalimat itu membuat mata Bu Ratna perlahan berkaca-kaca. Sigit langsung memalingkan wajah, seperti menahan emosi. Di tengah kerumunan, Suasana depan warteg Bu Ratna malam itu masih dipenuhi warga yang penasaran. Lampu mobil hitam mewah yang parkir di pinggir jalan memantulkan cahaya ke genangan air bekas hujan. Orang-orang berbisik pelan sambil terus memandang ke arah Sigit yang berdiri diam dengan wajah pucat di depan warteg sederhana itu. Tidak ada yang menyangka pria lusuh yang selama ini mereka anggap gelandangan biasa, ternyata dikenal oleh orang-orang berpakaian rapi dan datang menggunakan mobil mahal. Bu Ratna sendiri masih berdiri terpaku di dekat pintu warteg. Pikirannya belum bisa menerima semua yang baru saja terjadi. Selama berbulan-bulan, ia mengenal Sigit sebagai pria pendiam yang duduk kelaparan di depan wartegnya. Namun malam itu, pria yang sama dipanggil Pak Sigit oleh orang-orang yang terlihat seperti pegawai perusahaan besar. Ardi, pria berkemeja hitam yang sejak tadi berbicara dengan Sigit, perlahan menatap ke arah warga sekitar sebelum kembali memandang pria lusuh itu dengan penuh haru. Pak, kami benar-benar nyari Bapak kemana-mana. Sigit tertawa kecil sambil menunduk. Buat apa dicari? Saya udah bukan siapa-siapa. Bapak tetap pendiri perusahaan itu. Kalimat tersebut membuat beberapa warga saling pandang bingung. Perusahaan apaan? Bisik seseorang. Sigit langsung menghela napas panjang lalu berjalan pelan menuju bangku semen depan warteg. Ia duduk perlahan sambil memandangi jalanan basah yang mulai sepi. Wajahnya terlihat sangat lelah, seperti seseorang yang sudah terlalu lama lari dari hidupnya sendiri. Bu Ratna akhirnya memberanikan diri duduk di dekatnya. Git, sebenarnya kamu siapa? Untuk beberapa detik Sigit hanya diam. Angin malam bertiup pelan, membuat ujung rambut panjangnya bergerak sedikit. Matanya kosong menatap lampu jalan di kejauhan. Saya dulu punya perusahaan kontraktor, Bu, ucapnya lirih. Suasana langsung hening. Bahkan warga yang tadi berbisik-bisik ikut diam mendengar itu. Denny yang berdiri dekat pintu warteg terlihat membelalakan mata. Kontraktor? Sigit mengangguk kecil. Dulu saya mulai dari nol. Cuma punya motor tua sama keberanian. Ardi langsung tersenyum kecil seolah mengenang masa lalu.
Pak Sigit dulu salah satu pengusaha paling sukses di kota ini, katanya pada Bu Ratna. Perusahaannya pernah pegang proyek besar di mana-mana. Bu Ratna langsung menatap Sigit tidak percaya. Pria lusuh yang sering makan nasi bungkus di depan wartegnya ternyata pernah menjadi pengusaha besar. Namun wajah Sigit justru semakin muram ketika masa lalu itu disebut. Itu dulu, katanya pelan. Ardi lalu duduk di depan Sigit. Pak, kami benar-benar nyari Bapak kemana-mana. Sigit tertawa pahit. Hormat waktu saya punya uang. Tidak ada yang berani menyela. Malam terasa semakin sunyi meski masih ada beberapa warga berdiri menonton dari kejauhan. Perlahan Sigit mulai bercerita. Suaranya berat namun tenang seperti seseorang yang sudah terlalu lama menyimpan luka sendirian. Dulu hidup saya sempurna, katanya sambil menatap kosong ke depan. Saya punya perusahaan, rumah besar, mobil, istri, anak. Bu Ratna mendengarkan tanpa berkedip. Semua orang bilang saya berhasil. Sigit tertawa kecil, tetapi tawanya terasa menyakitkan. Sampai akhirnya saya terlalu percaya sama orang. Ardi menunduk pelan mendengar kalimat itu. Sigit melanjutkan dengan suara semakin lirih. Saya punya partner bisnis. Saya anggap saudara sendiri. Tangannya mulai gemetar kecil. Tapi dia yang menghancurkan semuanya. Warga sekitar mulai saling pandang serius. Bahkan orang-orang yang dulu sering menghina Sigit kini mendengarkan dengan wajah tidak enak. Dia pakai nama perusahaan saya buat pinjaman besar. Lanjut Sigit. Waktu masalah mulai muncul dia kabur. Utang datang kemana-mana. Proyek gagal. Rumah disita. Sigit menarik napas panjang. Dalam beberapa bulan hidup saya hancur. Bu Ratna perlahan menundukkan kepala. Ia bisa mendengar betapa berat luka yang disimpan pria itu. Terus keluarga kamu? Tanyanya pelan. Pertanyaan itu membuat mata Sigit langsung memerah. Istri saya nggak kuat hidup susah. Suaranya mulai bergetar. Dia pergi bawa anak-anak. Tak ada suara lain selain angin malam dan dengung mesin mobil. Sigit memejamkan mata beberapa detik sebelum melanjutkan. Sejak itu saya kehilangan arah. Ardi tampak menahan emosi. Kami semua waktu itu masih percaya Bapak bisa bangkit. Tapi saya nggak percaya sama diri saya sendiri. Jawab Sigit cepat. Ia lalu tertawa kecil sambil mengusap wajah kasarnya. Lucu ya Bu. Dulu saya biasa makan di restoran mahal. Sigit menoleh pada Bu Ratna. Sekarang saya bahagia cuma karena sepiring nasi warteg. Mata Bu Ratna langsung berkaca-kaca mendengar itu. Ia akhirnya sadar kenapa Sigit selalu makan dengan sangat hati-hati, seolah menghargai setiap butir nasi. Karena pria itu pernah kehilangan semuanya. Denny yang sejak tadi diam akhirnya bicara pelan. Kenapa Bapak nggak minta bantuan keluarga? Sigit tersenyum pahit. Waktu miskin, orang pelan-pelan hilang. Jawaban itu membuat suasana kembali sunyi. Beberapa warga yang dulu sering menghina Sigit mulai terlihat malu sendiri. Mereka tidak pernah tahu bahwa pria lusuh yang duduk di trotoar itu pernah memiliki hidup jauh lebih baik daripada mereka. Ardi lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya. Pak, sebenarnya kami datang bukan cuma buat cari bata. Sigit menatap malas. Terus, perusahaan masih ada. Sigit langsung mengernyit. Itu nggak mungkin. Kami pertahankan semampu kami. Ardi terlihat serius. Beberapa proyek masih jalan. Banyak pegawai lama tetap bertahan karena mereka percaya Bapak bakal kembali. Sigit langsung menggaling pelan sambil tertawa lirih. Kembali jadi apa? Saya sekarang cuma gelandangan. Bapak tetap pemilik perusahaan itu. Kalimat tersebut membuat warga kembali gempar kecil. Bu Ratna sendiri masih sulit percaya. Sigit yang selama ini tidur di emperan toko ternyata masih memiliki perusahaan yang berjalan. Namun ekspresi pria itu justru terlihat ketakutan. Saya nggak mau balik ke hidup itu, katanya pelan. Kenapa Pak? Karena saya capek. Sigit menatap tangannya sendiri yang kasar dan penuh luka. Hidup di jalanan memang hina, tapi setidaknya saya nggak perlu pura-pura kuat. Mata Bu Ratna mulai berkaca-kaca lagi. Ia baru sadar selama ini Sigit bukan hanya kehilangan harta, tetapi juga kehilangan dirinya sendiri. Ardi lalu berkata dengan nada pelan namun tegas. Tapi Bapak nggak bisa terus hidup begini. Sigit diam. Banyak orang masih peduli sama Bapak. Sigit langsung menoleh perlahan ke arah Bu Ratna. Tatapan pria itu berubah lembut untuk pertama kalinya malam itu. Satu-satunya orang yang peduli waktu saya nggak punya apa-apa cuma Bu Ratna. Kalimat itu membuat Bu Ratna langsung menahan nafas. Orang lain lihat saya kayak sampah. Lanjut Sigit lirih. Tapi ibu ini kasih saya makan tanpa tanya saya siapa. Tidak ada lagi warga yang berani bicara. Beberapa bahkan mulai menunduk malu. Sigit lalu berdiri perlahan. Tubuhnya masih terlihat lusuh di bawah cahaya lampu jalan. Namun malam itu semua orang mulai melihatnya berbeda. Bukan lagi sekadar gelandangan, melainkan seseorang yang pernah jatuh sangat dalam setelah kehilangan segalanya. Sigit menatap warteg kecil milik Bu Ratna cukup lama sebelum berkata pelan. Kadang Tuhan bikin kita jatuh, supaya tahu siapa yang benar-benar peduli saat kita nggak punya apa-apa.
Malam setelah identitas Sigit terbongkar sebagai mantan pengusaha besar, suasana di sekitar warteg Bu Ratna berubah total. Orang-orang yang biasanya hanya lewat sambil cuek, kini mulai berhenti dan memandang warteg kecil itu dengan rasa penasaran. Beberapa warga bahkan masih berkumpul di pinggir jalan, meski malam sudah semakin larut. Mereka terus membicarakan satu hal yang sama. Gelandangan lusuh yang selama ini duduk di depan warteg, ternyata pernah menjadi pemilik perusahaan besar. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, Sigit masih berdiri diam dekat bangku semen depan warteg. Rambut panjangnya tertiup angin malam, sementara wajahnya terlihat kosong seperti seseorang yang belum siap menghadapi masa lalunya kembali. Di samping mobil hitam mewah itu, Ardi dan dua rekannya terus memperhatikan Sigit dengan tatapan penuh haru. Bu Ratna keluar membawa teko air panas lalu meletakkannya di meja depan warteg. "Kalau mau ngobrol masuk aja dulu," katanya pelan. Ardi langsung mengangguk hormat. "Terima kasih, Bu." Mereka akhirnya duduk di dalam warteg yang sederhana itu. Kontras sekali suasananya. Meja kayu tua dengan cat mengelupas, kipas angin kecil yang berbunyi berdecit, serta aroma bawang goreng dari dapur terasa begitu jauh dari kesan mewah orang-orang yang baru datang tadi. Namun justru di tempat sederhana itulah Sigit bertahan hidup selama berbulan-bulan. Ardi memandang sekeliling warteg cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan kepada Bu Ratna. "Jujur, Bu, kami nggak pernah nyangka Pak Sigit hidup di tempat seperti ini." Sigit langsung tertawa kecil tanpa humor. "Saya juga dulu nggak pernah nyangka." Bu Ratna hanya diam sambil menuangkan teh panas ke gelas-gelas kecil. Tak lama kemudian, Ardi membuka tas hitam yang dibawanya sejak tadi. Dari dalam tas itu ia mengeluarkan sebuah map tebal dan satu kotak kecil berwarna hitam. "Pak, ini ada sedikit yang mau kami serahkan." Sigit langsung mengernyit. "Apalagi?" Ardi mendorong kotak hitam itu perlahan ke arah Sigit. Saat dibuka, terlihat sebuah jam tangan mahal mengilap di dalamnya. "Itu barang Bapak dulu," kata Ardi pelan. Sigit langsung membeku. Tangannya perlahan mengambil jam tangan itu dengan gemetar. Beberapa detik ia hanya diam menatap benda tersebut seperti sedang melihat bagian hidupnya yang sudah lama hilang. "Jam ini?" Suaranya lirih. "Dulu Bapak bilang itu hadiah ulang tahun dari anak Bapak," lanjut Ardi. Wajah Sigit langsung berubah. Matanya mulai memerah. Ia memegang jam tangan itu erat sambil menunduk dalam. Suasana warteg mendadak sunyi. Bahkan Denny yang sejak tadi berdiri di dekat dapur ikut diam melihat ekspresi Sigit. Ardi lalu kembali membuka map besar di atas meja. "Pak, perusahaan masih punya aset yang tersisa." Sigit langsung menghela napas berat. "Sudah saya bilang, saya nggak mau bahas itu." "Tapi Bapak harus tahu." Ardi terlihat serius. "Kami selama ini bertahan karena berharap Bapak balik." Sigit memijat terbisnya pelan. "Saya udah nggak punya tenaga buat semua itu. Tapi hidup Bapak bisa kembali normal." Sigit tiba-tiba tersenyum pahit. "Normal?" katanya lirih. "Setelah hidup di jalanan bertahun-tahun, saya bahkan lupa rasanya hidup normal." Bu Ratna yang mendengar itu perlahan menundukkan kepala. Ia tidak bisa membayangkan betapa hancurnya hidup seseorang sampai kehilangan keinginan untuk bangkit. Beberapa detik kemudian Ardi menoleh kepada Bu Ratna. "Bu, sebenarnya kami juga datang untuk menyampaikan terima kasih." Bu Ratna terlihat bingung. "Terima kasih apa?" Ardi lalu memberi kode pada salah satu rekannya. Pria itu segera mengambil sebuah koper hitam dari dalam mobil lalu membawanya masuk ke warteg. Saat koper dibuka di atas meja, Denny langsung membelalakan mata. Isinya penuh tumpukan uang. Bu Ratna sampai refleks mundur pelan. "Ya Allah." Ardi menatap Bu Ratna dengan tulus. "Ini bentuk terima kasih kami karena Ibu sudah menolong Pak Sigit." Bu Ratna langsung panik. "Loh, jangan begitu. Tolong diterima, Bu." "Saya nggak bisa." Ardi terlihat bingung. "Bu, jumlah ini nggak seberapa dibanding jasa Ibu." Bu Ratna langsung menggeleng cepat. "Saya bantu Sigit bukan buat dibayar." Sigit yang sejak tadi diam perlahan mengangkat kepala menatap Bu Ratna. Tatapannya berubah dalam dan penuh rasa haru. Ardi masih mencoba meyakinkan. "Bu Ratna, warteg Ibu bisa direnovasi. Ibu nggak perlu susah lagi." Namun Bu Ratna justru tersenyum kecil sambil menutup koper itu kembali. "Nak, saya kasih makan dia karena kasihan. Kalau saya terima uang sebanyak ini, nanti rasanya beda. Tapi Ibu berhak." Bu Ratna menghela napas pelan. "Dari dulu saya hidup sederhana. Saya cuma nggak tega lihat orang kelaparan sendirian." Suasana kembali sunyi. Warga yang mengintip dari luar warteg pun ikut terdiam mendengar jawaban Bu Ratna. Denny sendiri tampak terkejut melihat ibunya menolak uang sebanyak itu. "Bu," katanya pelan. Namun Bu Ratna tetap menggeleng. "Rezeki saya sudah ada jalannya sendiri." Sigit menatap Bu Ratna tanpa berkedip. Pria itu terlihat sangat emosional hingga matanya mulai basah. "Bu," suaranya serak. Bu Ratna menoleh. "Kenapa?" Sigit menunduk ambil menggenggam jam tangan lamanya erat-erat. "Kenapa Ibu bisa setulus ini sama saya?" Pertanyaan itu membuat suasana semakin berat. Bu Ratna tersenyum kecil. "Karena waktu saya susah dulu,
Saya pernah ditolong orang juga. Sigit memijatkan mata beberapa detik. Air matanya akhirnya jatuh perlahan. Untuk pertama kalinya sejak semua orang mengenalnya sebagai gelandangan pendiam, Sigit benar-benar menangis di depan banyak orang. Bukan karena lapar, bukan karena hinaan, tetapi karena ketulusan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Saya pikir semua orang cuma peduli kalau kita punya uang, ucapnya lirih sambil mengusap wajah. Setelah saya jatuh, semua pergi. Bu Ratna menatapnya lembut. Masih ada orang baik, Kit. Sigit tertawa kecil sambil menangis. Iya, ternyata masih ada. Ardi dan dua rekannya ikut menundukkan kepala haru melihat pemandangan itu. Mereka mengenal Sigit dulu sebagai pengusaha keras dan tegas yang jarang menunjukkan emosi. Namun malam itu mereka melihat pria yang hancur oleh hidup, akhirnya kembali merasakan hangatnya kepedulian manusia. Tak lama kemudian Ardi kembali bicara pelan. Kalau ibu nggak mau uang ini, izinkan kami bantu warteg ibu sedikit. Bu Ratna langsung menggeleng lagi. Nggak usah berlebihan. Minimal kami perbaiki atap yang bocor. Kali ini Bu Ratna terdiam. Denny langsung menyahut cepat. Nah itu boleh Bu. Atap dapur memang sering bocor. Semua orang akhirnya tertawa kecil untuk pertama kalinya malam itu. Suasana yang tadinya berat perlahan mencair. Namun di balik tawa kecil itu, ada sesuatu yang berubah di hati banyak orang. Warga yang dulu menghina Sigit kini mulai malu sendiri. Mereka sadar bahwa orang yang mereka anggap sampah jalanan ternyata pernah hidup jauh lebih tinggi dari mereka. Dan lebih dari itu, mereka sadar bahwa Bu Ratna membantu tanpa tahu siapa Sigit sebenarnya. Ia menolong bukan karena melihat harta, bukan karena berharap balasan, melainkan murni karena tidak tega melihat seseorang kelaparan. Beberapa minggu setelah malam kedatangan mobil-mobil mewah itu, kehidupan di warteg Bu Ratna berubah jauh dari sebelumnya. Jalan kecil di depan pasar yang dulu hanya dilewati pedagang dan sopir angkot, kini hampir setiap hari ramai oleh orang-orang yang penasaran dengan kisah Bu Ratna dan Sigit. Banyak pelanggan datang bukan hanya untuk makan, tetapi juga ingin melihat langsung warteg sederhana yang sempat viral di media sosial. Sejak pagi, warteg itu hampir tidak pernah sepi. Aroma nasi hangat dan lauk rumahan terus memenuhi udara. Suara pelanggan bercampur dengan bunyi piring dan sendok yang saling beradu. Denny bahkan sampai kewalahan melayani pembeli yang datang silih berganti. "Bu, nasi tinggal sedikit lagi," teriak Denny dari dapur. Bu Ratna yang sedang membungkus pesanan langsung menjawab cepat. "Masak lagi 2 rice cooker." Dulu sebelum semua viral, Bu Ratna sering khawatir dagangannya tidak habis. Kadang ia harus membawa pulang lauk sisa karena pelanggan sepi. Namun sekarang, bahkan sebelum sore datang, banyak menu sudah habis lebih dulu. Di sudut warteg, Sigit terlihat sedang membantu mengangkat galon air sambil sesekali membersihkan meja kosong. Penampilannya memang masih sederhana, tetapi kini ia terlihat jauh lebih sehat. Rambutnya sudah dipotong rapi oleh Denny beberapa hari lalu. Janggut tebalnya juga mulai dirapihkan, sehingga wajah aslinya perlahan terlihat jelas. Beberapa pelanggan baru sering tidak sadar bahwa pria yang membantu di warteg itu adalah Sigit yang viral di internet. Namun begitu tahu, mereka langsung terkejut. "Itu Pak Sigit? Iya yang dulu gelandangan itu. Sekarang beda banget ya." Sigit biasanya hanya tersenyum kecil, lalu kembali bekerja tanpa banyak bicara. Meski hidupnya mulai berubah, sifat pendiamnya tidak pernah benar-benar hilang. Suatu siang, seorang pelanggan pria paruh baya menghampirinya sambil membawa ponsel. "Pak Sigit, boleh foto sebentar?" Sigit terlihat canggung. "Foto? Iya Pak, saya salut sama perjuangan Bapak." Sigit menoleh sebentar ke arah Bu Ratna yang sedang sibuk di dapur. Bu Ratna tersenyum kecil. "Kalau nggak nyaman nggak usah dipaksa." Namun pria itu langsung berkata cepat, "Nggak apa-apa Bu." Akhirnya Sigit berdiri pelan dan melayani foto sederhana itu. Setelah pelanggan tersebut pergi, Sigit kembali duduk di bangku depan warteg sambil memandangi jalan. "Masih aneh ya?" tanya Bu Ratna sambil membawa 2 gelas teh. Sigit menerima gelas itu perlahan. "Saya belum biasa orang senyum sama saya." Bu Ratna tertawa kecil. "Dulu orang takut dekatin kamu." "Iya." Sigit ikut tersenyum tipis, tetapi ada kesedihan kecil di matanya. "Lucu ya Bu, waktu saya jatuh, semua orang buang muka." Ia menatap teh hangat di tangannya. Sekarang setelah viral, semua tiba-tiba peduli. Bu Ratna duduk di sampingnya sambil menghela napas pelan. Hidup memang begitu. Sigit menunduk beberapa detik sebelum berkata lirih. "Tapi ibu beda." Bu Ratna menoleh. "Ibu baik waktu saya nggak punya apa-apa." Kalimat itu membuat Bu Ratna hanya tersenyum kecil tanpa menjawab. Di tengah ramainya warteg, hubungan mereka memang sudah berubah seperti keluarga sendiri. Bu Ratna tidak lagi melihat Sigit sebagai orang asing yang duduk kelaparan di depan wartegnya. Begitu juga Sigit, yang perlahan mulai menemukan rasa nyaman yang sudah lama hilang dari hidupnya. Beberapa hari kemudian,
Pekerja bangunan mulai datang memperbaiki atap warteg yang bocor. Bantuan itu ternyata benar-benar dikirim oleh Ardi dan mantan pegawai perusahaan Sigit. Awalnya Bu Ratna sempat menolak renovasi besar-besaran, tetapi setelah dibujuk akhirnya ia mengizinkan perbaikan seperlunya. Kini atap warteg yang dulu bocor saat hujan sudah diganti baru. Meja-meja kayu yang hampir rusak juga diperbaiki. Bahkan papan nama warteg dicat ulang hingga terlihat lebih bersih. Namun satu hal yang tidak berubah adalah suasana sederhana di dalamnya. Bu Ratna tetap memasak sendiri seperti biasa. Harga makanan juga tetap murah. "Bu, kenapa nggak sekalian bikin warteg besar?" tanya seorang pelanggan. Bu Ratna tertawa kecil sambil mengaduk sayur. "Kalau terlalu besar nanti saya malah pusing sendiri." Suasana warteg kembali dipenuhi tawa kecil pelanggan. Di sisi lain, kehidupan Sigit perlahan mulai membaik. Setelah bertahun-tahun hidup berpindah-pindah di jalanan, kini ia tidur di kamar kecil belakang warteg yang dulu dipakai menyimpan beras. Meski sangat sederhana, bagi Sigit tempat itu terasa jauh lebih hangat daripada trotoar manapun. Suatu malam setelah warteg tutup, Sigit duduk sendirian di depan warteg sambil melihat langit. Denny keluar membawa kopi. "Nih Pak." Sigit tersenyum kecil. "Makasih." Denny duduk di sampingnya agak canggung. "Pak, saya dulu sempat kesel sama Batak." Sigit tertawa lirih. "Saya tahu. Saya pikir Bapak cuma numpang hidup." Sigit mengangguk pelan. "Saya juga dulu mikir hidup saya udah nggak berguna." Denny terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berkata pelan. "Maaf ya Pak." Sigit menoleh lalu tersenyum kecil. "Nggak apa-apa." Untuk pertama kalinya malam itu Denny melihat wajah Sigit benar-benar tenang. Hari-hari berikutnya semakin banyak orang datang membawa bantuan. Ada yang memberi sembako, ada yang menawarkan pekerjaan untuk Sigit. Bahkan ada yang ingin mengajak Bu Ratna masuk televisi. Namun hampir semua tawaran itu ditolak halus. "Saya cuma mau hidup tenang," kata Bu Ratna suatu hari. Sigit juga memilih tetap membantu di warteg daripada kembali langsung ke dunia bisnis. Ardi beberapa kali datang mencoba membujuknya kembali mengurus perusahaan. "Pak, pegawai lama masih nunggu Bapak." Namun Sigit hanya tersenyum kecil. "Saya belum siap. Bapak nggak bisa lari terus." Sigit memandang warteg kecil di depannya. "Saya lagi belajar hidup pelan-pelan lagi." Ardi akhirnya mengerti. Meski begitu, sedikit demi sedikit Sigit mulai kembali percaya diri. Ia tidak lagi menunduk setiap ada orang lewat. Ia juga mulai berbicara lebih banyak dengan pelanggan. Bahkan beberapa anak kecil pasar kini sering bermain di depan warteg sambil memanggilnya Om Sigit. Pria itu biasanya tertawa kecil lalu membelikan mereka es teh. Bu Ratna yang melihat semua itu sering diam-diam tersenyum sendiri. Ia masih ingat jelas pertama kali melihat Sigit duduk kelaparan di depan wartegnya. Waktu itu hampir semua orang memandang pria itu dengan jijik. Namun kini semuanya berubah. Suatu sore hujan turun rintik-rintik seperti malam pertama saat Bu Ratna mempersilahkan Sigit masuk ke warteg. Sigit berdiri di depan warteg memandang jalanan basah sambil tersenyum kecil. "Kenapa senyum-senyum sendiri?" tanya Bu Ratna. Sigit menoleh pelan. "Saya baru sadar sesuatu, Bu." "Apa?" Sigit memandang warteg sederhana itu cukup lama. "Ternyata hidup saya nggak berubah karena uang." Bu Ratna mengerti kecil. "Terus karena apa?" Sigit tersenyum tipis dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Karena ada satu orang yang tetap menganggap saya manusia waktu semua orang lain buang muka." Bu Ratna langsung terdiam. Di tengah suara hujan dan aroma masakan dari dapur kecil itu, suasana mendadak terasa hangat. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam kehancuran, Sigit akhirnya benar-benar merasa pulang. Matahari sore perlahan tenggelam di balik bangunan pasar ketika suasana warteg Bu Ratna kembali ramai seperti biasanya. Aroma ayam goreng dan sambal terasi memenuhi udara, bercampur suara pelanggan yang tertawa sambil menikmati makanan. Tidak ada lagi kesan suram seperti beberapa bulan lalu, saat warteg kecil itu hanya ditemani lampu redup dan bangku kosong. Kini, hampir setiap hari, warteg Bu Ratna dipenuhi orang-orang dari berbagai tempat. Ada yang datang karena penasaran dengan kisah viral mereka, ada yang memang sudah menjadi pelanggan tetap, dan ada pula yang datang hanya ingin melihat langsung sosok Sigit yang dulu hidup sebagai gelandangan di pinggir jalan. Namun bagi Bu Ratna, semua itu masih terasa seperti mimpi panjang. Ia masih memasak sendiri sejak subuh. Masih memakai celemek lama yang warnanya mulai pudar. Masih memarahi Denny kalau terlalu lama bermain ponsel saat pelanggan ramai. Hidupnya tetap sederhana, meski kini banyak orang mengenalnya. Di dekat etalase makanan, Sigit terlihat sibuk membungkus nasi pesanan pelanggan. Penampilannya sudah jauh berbeda dari pertama kali datang ke warteg itu. Rambutnya kini pendek rapi, wajahnya bersih, dan tubuhnya terlihat lebih sehat. Meski masih memakai pakaian sederhana, kini ia berdiri tegak dengan tatapan yang jauh lebih tenang. Seorang pelanggan baru yang sedang makan sempat memperhatikannya cukup lama. "Itu benar Pak Sigit yang dulu viral itu?" tanyanya pelan pada pelanggan lain. "Iya," jawab pria di sebelahnya. "Dulu beliau gelandangan." Pelanggan itu tampak tidak percaya. Susah dibayangin. Sigit mendengar ucapan itu, tetapi hanya tersenyum kecil sambil melanjutkan pekerjaannya. Ia sudah tidak marah lagi pada masa lalunya. Menjelang malam, warteg mulai sedikit sepi. Langit di luar tampak jingga kemerahan, sementara suara adzan maghrib berkumandang dari kejauhan. Bu Ratna duduk sebentar di depan warteg sambil mengusap peluh di dahinya. "Capek, Bu?"
Tanya Sigit sambil membawa 2 gelas teh hangat. Bu Ratna tersenyum kecil. Namanya juga dagang. Sigit duduk di sampingnya lalu memandang jalanan depan pasar yang mulai dipenuhi lampu kendaraan. Beberapa detik mereka hanya diam menikmati suasana sore. Lalu perlahan Sigit berkata lirih. Kadang saya masih nggak percaya bisa ada di titik ini lagi. Bu Ratna menoleh pelan. Kenapa? Sigit tersenyum kecil, tetapi matanya mulai berkaca-kaca. Dulu saya pikir hidup saya selesai. Angin sore bertiup pelan menerbangkan aroma hujan yang mulai turun tipis-tipis. Sigit memandang trotoar di depan warteg cukup lama. Dulu saya tidur di situ sambil nahan lapar. Katanya pelan. Orang-orang lewat seolah saya nggak ada. Bu Ratna ia mendengarkan. Saya pernah berharap nggak bangun lagi. Kalimat itu membuat wajah Bu Ratna langsung berubah sedih. Namun Sigit tersenyum kecil sambil melanjutkan. Tapi ternyata Tuhan belum selesai sama hidup saya. Tak lama kemudian beberapa anak kecil pasar datang berlari ke depan warteg. Om Sigit, Om Sigit. Sigit langsung tertawa kecil. Ada apa kalian? Katanya hari ini jadi bagi-bagi nasi lagi ya? Sigit mengangguk sambil berciri. Iya, tunggu bentar. Di belakang warteg ternyata sudah tersusun puluhan nasi bungkus hangat di atas meja panjang. Sejak hidupnya membaik, Sigit memang rutin membagikan makanan gratis setiap malam Jumat untuk orang-orang jalanan di sekitar pasar. Bukan untuk pencitraan. Bukan untuk konten. Melainkan karena ia tahu persis rasanya menahan lapar sendirian di malam hari. Tak lama kemudian satu persatu gelandangan, tukang becak tua dan pemulung mulai berdatangan ke depan warteg. Beberapa dari mereka tampak malu-malu. Sigit langsung membagikan nasi dengan tangannya sendiri. Nih Pak, hati-hati jalannya Bu. Makan dulu ya. Cara Sigit memandang mereka sangat berbeda. Ia tidak lagi melihat orang-orang lusuh itu sebagai pemandangan jalanan biasa. Ia melihat dirinya sendiri di masa lalu. Seorang pria tua penerima nasi bahkan sempat berkata lirih sambil menahan haru. Makasih ya nak, dari tadi saya belum makan. Sigit langsung terdiam beberapa detik sebelum tersenyum kecil. Saya juga dulu pernah di posisi Bapak. Bu Ratna yang berdiri di dekat pintu warteg memperhatikan semua itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka satu piring nasi sederhana yang dulu ia berikan pada Sigit bisa membawa perubahan sebesar ini. Setelah semua makanan habis dibagikan, suasana depan warteg kembali tenang. Langit malam mulai gelap dan lampu jalan menyala terang memantulkan cahaya ke jalanan basah bekas hujan. Denny keluar sambil membawa bangku tambahan. Pak, duduk dulu, dari tadi berdiri terus. Sigit tertawa kecil lalu duduk perlahan. Beberapa pelanggan yang masih makan mulai memperhatikan suasana hangat itu. Salah satu perempuan muda tiba-tiba berkata, Pak Sigit, boleh tanya sesuatu? Sigit menoleh ramah. Iya. Kalau boleh jujur, apa yang paling Bapak pelajari setelah semua yang terjadi? Suasana warteg mendadak sunyi. Semua orang seperti ikut menunggu jawaban itu. Sigit terdiam cukup lama sambil memandang warteg kecil di depannya. Matanya perlahan berhenti pada Bu Ratna yang sedang membereskan piring di dekat dapur. Lalu dengan suara pelan namun jelas ia berkata, Waktu saya kaya, saya pikir uang bisa bikin semua orang peduli. Ia tersenyum kecil. Tapi waktu saya jatuh, saya baru tahu siapa yang benar-benar punya hati. Tak ada satupun orang berbicara. Bahkan suara sendok dan piring ikut berhenti sesaat. Sigit melanjutkan dengan mata mulai berkaca-kaca. Saya pernah punya rumah besar, mobil mewah, perusahaan. Tapi yang menyelamatkan hidup saya justru satu piring nasi dari warteg kecil. Mata Bu Ratna langsung basah mendengar itu. Sigit menatap orang-orang di depannya satu persatu. Jangan pernah hina orang susah. Katanya lirih. Kita nggak pernah tahu seberapa keras hidup menghancurkan mereka. Angin malam bertiup pelan melewati warteg sederhana itu. Beberapa pelanggan mulai terlihat mengusap mata mereka diam-diam. Sigit lalu tersenyum kecil sambil menoleh ke arah Bu Ratna. Dan jangan pernah takut berbuat baik walaupun kecil. Bu Ratna langsung menunduk malu sambil tertawa kecil. Ah, kamu ini. Namun Sigit menggeleng pelan. Saya masih hidup hari ini karena ibu. Suasana malam terasa begitu hangat. Di tengah pasar kecil yang sederhana, warteg Bu Ratna kini bukan hanya tempat orang makan. Tempat itu menjadi saksi bahwa kebaikan kecil bisa menyelamatkan seseorang yang hampir kehilangan harapan hidupnya. Kamera perlahan menyorot warteg sederhana yang dipenuhi cahaya hangat malam itu. Orang-orang makan sambil tersenyum, anak-anak tertawa di depan warteg. Dan Sigit membantu membagikan teh hangat kepada pelanggan. Lalu suara Sigit terdengar sebagai penutup. Kadang hidup tidak membutuhkan pertolongan besar. Kadang, satu orang yang peduli saja sudah cukup untuk membuat seseorang ingin hidup lagi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kisah hari ini bisa memberi pelajaran bahwa hidup tidak selalu tentang siapa yang paling kaya, tetapi siapa yang tetap memiliki hati baik dalam keadaan apapun. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Motivasi